nyentuh HP gara-gara nungguin Anda nih, telat 1 Ada. menit. Mana ada 18.09 masuk ke voice ya. 18.11 kamu baru nge-chat aku itu perlu di-chat. Emang Kamu itu kamu harusnya kita emang janjiannya emang di mana? Kita emang janjiannya di mana? Kita emang janjiannya di mana? Kamu di emang aku rumah bisa gitu, baca perasaanmu? kita janjian Hah? di Hah? satu tempat, habis itu kamu di rumah gara-gara aku belum chat kamu nggak berangkat gitu. Iya dong, Gitu kan? iyalah. Dasar pantes jomblo. Emang aku bisa baca perasaanmu? Emang coba Bukan masalah baca perasaan, ini memang janjiannya di mana, coy? emang aku Gila. bisa Ini jatuh udah pikiranmu? Aku nggak bisa kayak gitu. diam kau Filia, aku lagi ngomong sama Vincent. Ya gimana? Aku disuruh kedua. Bodoh, itu urusan Anda. Aku rekam by the way. What the heck, bro? Udah. Ayo kita mulai. Ya. Halo guys, kita ketemu lagi di Vcast. Matamu tiba-tiba disabotase nggak tuh ini? Disabotase tuh tiba-tiba. Yang bener dikit. Ya gimana kan aku nggak tahu. Apa sih yang kamu tahu? Zeta cantik, Yopi kawaii. Oke guys, diam. Halo semuanya, welcome to K-pop Podcast. Keep everything professional and open. Bersama saya Ruchi Slime dan saya Philip guys. kena cut off Discord sih. Untung. Watashi no Philia desu. Iya, masuk sih. Oh ya, nice. Sama Philia guys malam ini guys. Nggak mau, cepat yang bener. Halo guys, guys. Jahat guys, dia rasis guys. Dia itu sukanya sama cewek tapi tanpa Philia guys. Jahat. Rasis. Dia pilih setengah-setengah soalnya. Rasis guys. Diam. Oke, jadi kita hari ini mau bahas apa nih? Topiknya kebetulan aku pilih yang kamu suka, Vi. Jadi kamu harus tahu kita hari ini mau bahas apa. Tentang Zeta guys. Matamu. Gak salah kan Nabi? Salah gak aku tadi? Aku suka nggak? Jawab. Aku sudah briefing engkau apa judulnya. Masa tiap episode kayak gini, coy? Hostnya siapa guys? Aku Anda host. Mana ada? Anda host. Jadi yang buka siapa? Kamu kan? Oh, gak sengaja itu. Gak sengaja jadi host gitu. Itu kayak salah duduk itu. Sekarang udah bener duduk jadi mana? Matamu. Cepat, kita hari ini mau bahas apa? Soalnya mau gambar bareng Yopi guys. Amin guys ya. Besok-besok kan? Doain aku bisa collab dengan Hololat ya. Sama kayak main Minecraft aja guys. Oke guys, kita hari ini bakal bahas tentang yang plus alias VTuber yang 18 plus atau lebih dikenal dengan nama Lut VTuber. Kamu tahu nggak itu apa? Aku kira mau bahas videonya bro. Enggak lah coy, jangan dibahas yang kayak gitu. Aku kira ada berubah. Enggak. Aku masih tetap say so. Oke, aku cuma nanti orang kirain aku nonton video yang tidak sumpah. Oke. Ya enggak apa guys, emang kayak gitu guys. Jangan kalian percaya sama dia guys. Enggak gitu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan. Nanti bocor dong. Enggak bener. Iya. Hati-hati ya guys ya. Ini gimana bro tadi bro? Aku tanya, kamu tahu nggak Lut VTuber itu apa? Oh, aku nggak nonton sih, jadi kurang tahu. Matamu. Tadi aja kamu langsung sebut namanya. Tapi aku nggak nonton, aku tahu tapi nggak nonton. Iya, tapi kan kamu tahu itu kontennya apa? Kontennya apa? Video guys. Video apa? Yang bener lah ya Tuhan. Capek batin aku coy. Ini mau cepet kan? Sia. Apa kontennya apa? Aku nggak nontonin dia bro. Enggak, maksudnya secara general Lut VTuber itu menyajikan apa? Aku nggak nonton Lut VTuber coy. Aku juga nggak nonton. Oke, podcast end di sini. Nggak kompeten guys. Oke, jadi nggak tahu, nggak mau menguasai. Jadi ya, mana? Jelasin. Setahu aku. Ya. Lut VTuber itu VTuber yang menyajikan konten yang berbau 18 plus, tapi aku nggak tahu 18 plusnya itu sejauh apa. Aku juga nggak tahu, soalnya kalau 18 terlalu plus kan pasti banyak yang merah semua. Habis itu pasti dia kena strike harusnya. Cuman kan dia sampai sekarang nggak kena strike. Harusnya sejauh apa itu aku kurang tahu juga. Berarti harusnya masih di pinggiran jurang sih. But ya dia tetap 18 plus gitu, you know. Hal yang kita mau bahas adalah menurut kamu, karena kan VTuber yang kita bahas satu ini itu sempat muncul di Twitter karena dia itu marah-marah mendapatkan respon atau komen atau DM yang berbau seksual. Kayak gimana ya ceritanya, dia kayak marah-marah gitu, kenapa kalian kayak gini ini nggak sopan bla bla bla. Padahal satu fraksi itu mengatakan, nah kamu
kamu buatnya konten 18+, wajar dong kamu mendapatkan DM atau komen 18+. Tapi di satu fraksi orang merasa ya itu konten dia untuk hiburan aja, nggak berarti dia beneran menyajikan layanan seperti itu. Paham? Iya. Jadi menurut kamu masuk fraksi yang mana? Atau apa opinimu? Bisa opini lah mungkin ya, aku nggak bisa masuk fraksi mana soalnya nggak bisa. Yang satu aku bilang dua-duanya salah gitu, dua-duanya salah. Nggak bisa benerin. Aku tuh nggak mau jadi yang salah bro, yang salah itu kamu bukan aku. The heck? Jadi kenapa dua fraksi itu bisa salah? Dari segi mana salahnya? Satu-satu deh. Satu-satu dulu ya. Menurutku yang salah itu VTubernya, anjay. Pertama, nggak bisa menerima itu kesalahan VTuber karena kalau kamu menyajikan konten kamu harus tahu konsekuensi setelah itu tuh apa, dan kamu harus tahu kayak pendapat orang itu gimana ke depannya. Bener nggak? Misal kamu ini aku ambil aja contohnya yang 18+ ya. Misal kamu buat konten 18+, bener-bener 18+, pinggir jurang ya. Bener-bener anggap aja dia pinggir jurang ya. Yes. Itu kan mancing orang buat mikir dia itu ternyata kayak gitu, dia itu orangnya kayak gitu. Jadi itu tuh buat orang-orang itu berpikir dia itu nggak benar, dan dia mengirim kayak gitu tuh halal ke dia gitu, emang ke sana. Karena emang konten dia kayak gitu. Itu menggiring ke sana. Jadi aku bilang salahnya itu dia nggak tahu konsekuensi dia berbuat apa. Kalau dia cuman mikir pasar ae, nggak salah, bener. Pas ada pasarnya loot VTuber itu ada, atau loot apapun lah, kayak misal di Twitch pun kayak nggak salah ada juga yang loot gitu. Cuman banyak kan yang mandi di bathtub tuh kalau nggak salah tuh, aku sampai uninstall Twitch gara-gara itu. What the fuck bro? Wah, apa yang kamu tonton? Kenapa aku di Twitch gak pernah lihat yang kayak gitu coy? Aku barusan loh press account ya, buat ya, habis itu kayak gitu. Jadi itu ada satu bathtub kan, dia mandi gitu. Habis itu misal di donate, dia tanda tangan di bagian mana gitu. Dan dia pakai bikini kalau nggak salah. Dan itu kayak dia itu tahu gitu, misal bakal dikirimin dick pic atau dikirimin kayak sesuatu kata-kata yang nggak bener tuh tahu. Dan jadi menurutku orang kayak gitu memang bener gitu, dia bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Kalau misal dia udah menyajikan konten kayak gitu tapi dia nggak bisa menerima kayak gitu, berarti dia bukan orang yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu, nggak bisa menerima. Kalau kamu gimana Bu? Kalau aku dari aku sendiri mungkin aku lebih, karena mungkin aku cewek kayak especially aku sangat-sangat sensi sih. Aku nggak paham sih orang-orang yang bisa ngeluarin konten 18+, karena aku nggak paham. Aku sendiri sangat-sangat nggak nyaman dengan hal-hal yang berbau 18+. That's why aku biasanya menghindari. Jadi aku kalau misalnya aku dapat komen gini ya, aku yang nggak 18+ aja kadang dapat komen yang kayak gitu, ngerti nggak? Satu malam berapa? Kamu pernah nggak sih dapat komen kayak gitu? Aku nggak tahu sih kalau misalnya VTuber cowok ada atau enggak. Tapi di live chat atau kadang di Instagram ya, especially Instagram, kadang di Twitter juga ada, tapi lebih banyak di Instagram sih. Gomenasai, Instagram kamu betul-betul jelek sih dalam segi privacy. Itu dia bisa kirim hal-hal yang kayak gitu, ngerti nggak? Satu malam berapa kak? Aku berani bayar segini gitu. Ketika aku nggak kasih konten 18+, menurut aku tanda kutip wajar gitu, ngerti nggak? Karena kita nggak kasih konten 18+ aja ada yang kayak gitu, apalagi kamu kasih konten 18+. Tapi apakah benar mengirimkan konten seperti itu? Menurut aku tidak. Wajar tapi tidak benar gitu. Paham nggak sih maksudku apa? Paham. Jadi kalau kalian misalnya memang mau sesuatu yang berbau seksual atau memang butuh memenuhi kebutuhan biologis kalian, ya udah cari yang asli aja offline gitu. Ngapain sih cari VTuber, belum tentu kota kalian sama, ya nggak sih? Gimana caranya itu Kak Lili? Mana aku tahu, nggak pernah aku cari yang begituan coy. Kalau lah sehati kayak gitu kasih tahu lah caranya. Aku nggak tahu Lili. Tanya aja papamu, mungkin tahu. Nggak tahu dia. Maksudnya papa mereka, bukan papamu. Oh, aku kira papa aku. Bapaknya dibawa guys ke stream, parah. Papaku sering banget anjir. Ya makanya aku nggak bilang papamu. Maksudnya kalau ada orang yang tanya aku kayak gitu, istilahnya kalau di live chat atau misalnya DM,
Kak, kemarin aku nonton K-pop podcast katanya mau cari offline aja. Gimana tuh caranya? Aku pasti balas, tanya aja papamu. Oh, wah kecewa guys, kukira dia tahu guys. Iya, kamu punya image seperti apa di otakmu tentang aku, coy? Nggak bener. Ya tadi barusan kamu bilang gitu, seperti kamu suggest something that you know gitu. Already know. Itu logika nggak sih? Apalagi kita nggak akan bahas ini, Vincent. Kalau kita berantem nggak akan habis-habisnya. Soalnya gini. Misal aku nggak tahu ya, aku nggak bakal bahas gitu. Oh ya? Aku nggak tahu, nggak bakal bahas. Misal ya aku bilang, Ya. gimana? I mean di kotaku ada satu daerah yang memang terkenal dengan itu, ngerti nggak? Oh. Jadi itu something yang not something new gitu. Especially kalau misalnya ada tamu kantor kan. Mereka tinggal di daerah itu, mereka besoknya pas meeting mereka bakal bilang kayak gini, gila kemarin aku ditawarin loh. The heck bro? Iya, dia cuma jalan doang terus ditawarin kayak gitu. Nah, kalau kalian memang butuh yang begituan untuk memenuhi kebutuhan biologis kalian, ya cari yang kayak gitu. Nggak usah di online bisa dapat apa gitu. Kira-kira online lebih murah, mana tahu dia patok harga lebih mahal. Kok tahu? Ya. Kok tahu? Gini. Kok tahu? Oke, fine, aku jawab lagi nih. Ya, jawab lagi. Kalian semua tahu kan, atau at least orang-orang yang sering nonton stream aku tahu aku punya hobi apa? Wah ini online, pesan online. Enggak lah coy. Ya, sumpah nggak bener. Salah ngeri anjir. Hancur imageku. Aku diam, aku mau bersihin nama aku, sumpah. Aku punya kebiasaan atau hobi untuk dengar podcast pembunuhan. Oh ya. Ya kan? Kalian tahu itu kan? Nah, salah satu kasus yang cukup terkenal yang aku dengar adalah seorang anak dia bunuh orang tuanya. Kenapa? Karena dia tergila-gila dengan satu streamer, dengan harapan dia bisa pacaran dengan streamer itu. Terus dia korek uang orang tuanya, uang kakaknya, bla bla bla. Akhirnya nggak dapat uang, akhirnya dia bunuh gitu orang tuanya. That's why aku bisa tahu bahwa ada orang yang betul-betul berharap demikian kepada orang online gitu, ngerti nggak? Iya. Bukan yang kamu pikir, coy. Kukira kamu seneng pesan online. Enggak gitu, woy. Aku aja nggak bisa pesan ojol. Oh ya, siapa tahu kan nggak bisa pesan ojol tapi bisa pesan layanan. All shop aja nggak punya. Parah sih. Ini kayaknya Vincent banyak pengalamannya, guys. Tahu banget metodenya. Delivery service tuh karena aku samain kayak McD, siapa tahu kan. Pernah coba ya, Vi? Enggak pernah. McD pernah sih, McD. Oh. Panggilannya McD ya di sana. Panggilannya McD. Itu apa bedanya itu? Kalau KFC lebih ini kulitnya. Kulitnya lebih enak sama lebih gurih. Tapi lebih berminyak. Iya, dicatat ya, guys. Kode-kodenya di Jogja. Oh, enggak, mana ada anjir gitu. Gak bener. Yang ini gak bener banget. Pesan antar aku langsung kebayangnya McD anjir. Oh my god, episode ini gak bener banget. Niri 18 plus anjir. Iya, parah banget. Parah sih, Vi. Mana ya gimana kalau kita bahasnya 18 plus ya. Yang gak salah sih, tapi ini harus kasih apa namanya? Viewer discretion. Enggak harus. Ini kan kita enggak frontal, enggak apa-apa. Frontal baru. Kalau mereka nggak tahu pesan antar apa kan bisa jadi kayak Gosen atau Grab apa? Kalau Grabnya apa sih? Instant delivery. Bro. Oh my. Rusak. Oh. Rusak. Aku jadi keingat something tapi jangan deh, nanti betul-betul harus viewer discretion. Ngeri coy. Ya, tapi kalau aku tetap salahin ini sih, kalau misal dia nggak bisa terima, aku tetap salahin konten kreatornya, atau VTubernya, karena emang ya kembali tadi, misal cosplayer biasa yang tertutup aja pakai, aku pernah lihat cosplayer pakai hijab ya, itu kan udah tertutup banget auratnya. Ada yang dikirimin dick pic, bayangin. Dia pernah share itu kalau nggak salah, sempat viral juga itu. Bayangin ketutup loh. Apalagi kalau gini, misal yang tertutup aja kayak gitu, apalagi kamu yang terbuka. Notabene bukan terbuka ya, menyuguhkan konten-konten kayak gitu
sehingga membuat imajinasi traveling gitu. Ya nggak, ya itu konsekuensi gitu. Konsekuensi nggak bisa kayak viewers tuh unik, nggak semuanya yang, aku nggak bilang semuanya jelek ya, tapi aku juga nggak bilang semuanya baik. Jadi ada yang baik, ada yang jelek. Kamu Ya. nggak bisa pisahin, maksudnya kamu nggak bisa atur yang jelek gitu. Yang baik mungkin kamu bisa atur, yang jelek nggak bisa diatur. Jadi misal kamu ketemunya amit-amitnya yang jelek, ya itu konsekuensi kamu. Dan lagi pasti viewer yang jelek dan baik pasti masuk semua ke tempat kamu. Dan kalau kamu nggak bisa nanggung konsekuensi itu, dikirimin kayak gitu, better menyuguhkan konten yang mengurangi orang-orang beranggapan tentang kamu sebagai dalam tanda kutip 18 plus atau pemuas mereka, atau setidaknya jangan buat selalu traveling lah ya, meskipun konten kamu kayak gitu. Lakukan jika kamu bisa menanggung akibatnya gitu. Kamu nebar, kamu menuai menurutku. Berarti ya dari segi Vincent adalah di VTuber ya, atau streamer atau content creator-nya. Kalau aku sih lebih ke viewer ya. Kayak bisa nggak sih dikontrol gitu guys, dikontrol gitu. Buat apa sih foto buat mungkin ada yang nggak tahu dick pic itu apa kali ya. Oh ya. Dick pic itu adalah foto batangan kalian terus dikirimkan ke konten kreator yang bersangkutan. Itu sangat tidak sopan. Dan to be honest, kalian jangan terlalu bangga dengan batangan kalian. Mungkin aja punya kalian itu kecil atau apalah, atau bentuknya tidak benar. Jadi Iya, itu ternyata miring ke samping. itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan dan untuk disebar-sebar gitu. Tahu malu sedikit lah kalau aku ngomong kasarnya, ya nggak sih? Iya, jangan bangga dengan hal yang gitu. Aku pernah loh dikirimin itu. Pernah kah? Pernah dikirimin batangan. Kecil. Tapi waktu itu aku masih sekolah. Ya, aku nggak tahu siapa yang kirimin, dapat dari mana account aku. Ketika aku buka adalah, lo pernah cerita on stream sih, dalamnya batangan, tapi aku nggak tahu itu batangan karena bentuknya berbeda dengan punya anak kecil. Terus kah? Ya, jadi aku nggak ngerti itu apa. Terus aku tanya temanku, ini apaan sih gitu kan? Karena dia video bukan foto, dia pegang terus dia goyang-goyang gitu kan. Terus aku loading, apa ini gitu kan. Aku kasih temanku, terus temanku langsung kayak what the heck, slime, itu batangan gitu kan. Terus aku baru oh ternyata slime suka berbagi guys. Kamu tahu nggak aku balas apa ke orangnya? Apa tuh? Aku balas, sorry kecil nggak level, terus aku blok. What the heck bro. Iya, emotional damage. Bener sih, tapi kayak misal apa ya, kalian jangan bangga sama tempat kalian gitu. Mungkin tempat kalian bangga-banggain, ternyata dibandingin sama yang lain kecil. Ternyata sebenarnya kelainan, kan kalian tahu. Iya, kalian emang pernah lihat punya cowok lain? Kan tidak. Siapa tahu pernah, ada yang pernah, siapa tahu. Ya mana tahu ya. Ya mana tahu kan. Gak, maksudku ya ditahan aja gitu, bukan sesuatu yang harus dibanggakan untuk dikirim. Emangnya dikirim akan membuat kamu terlihat ganteng sekali, ikemen sekali, terus membuat streamer atau content creator itu jatuh cinta padamu hanya karena batanganmu? Kan tidak. Apakah melihat dia ketakutan dan kesal membuat kalian senang? Maybe itu kali ya, sakitnya di sana kali. Tapi sebenarnya bukan itu sih, kayak itu tuh kelainan sih, slime. Kelainan, ada penelitiannya kok. Kalau orang yang suka kirimin dick pic tuh emang kelainan, ada kelainan seksual di dia. Jadi emang nggak bisa dihindarin orang-orang kayak gitu. Dan orang-orang yang suka ngomong kayak gitu tuh ada istilahnya gitu, tapi kurang tahu ya, aku belum baca-baca karena nggak mempersiapkan hari ini guys. Ya, I mean like, kalau bisa dikontrol, tolong dikontrol. Nggak semua orang yang menyajikan konten kayak gitu bakal betulan kasih kalian layanan khusus, ngerti nggak? Paham nggak? Iya kan? Jadi pahami itu konsepnya. Meskipun dia seyabai apapun on stream, belum tentu dia beneran kasih layanan kayak gitu, ngerti nggak? Ada malahan yang di depannya say so, terus di belakangnya lebih yabai. Mending kalian cari yang kayak gitu. Kalau memang dia mendekati Anda duluan, ya silahkan diterima gitu. Tapi kalau misalnya kamu deketin orang duluan, apalagi dengan foto batangan, itu sudah fix pasti ditolak. Ya sih, pantas kalian jomblo yang kayak gitu. Iya. Terus untuk yang dikirimin, aku tebak sih kalian harusnya sering dikirimin benda kayak gitu, ya nggak sih? Aku nggak pernah sih. Nggak, maksudnya orang yang kasih konten 18 plus harusnya bukan pertama kali dikirimin benda seperti itu, ya nggak? Harusnya secara logika bener sih. Iya kan, secara logika kan. So itu bukan something new gitu. Dan aku nggak ngerti sih kenapa
cewek-cewek kadang kaget atau kadang marah atau kadang apa gitu dikirimin kayak gitu. Kalau jadi aku mungkin aku langsung delete aja sih. Nggak berarti aku suruh kalian kirim ke aku ya, tabok kalian satu-satu, Aku ban kirim. satu-satu. Aduh Mak, punyamu KW pun. Ya kan aku kirim masih ntar pakai JNT kan. JNE atau JNT atau Tiki. Gak mau Coba. busuk. Mana ada baru bro, fresh. Enggak segel. Segel bro. Ih ini gak percaya Second hand. Oh iya gak salah sih, second hand sih. Habis ku pakai kan, lebih ku dipakai pipis. Jangan kau sebut di sini. Parah sih. Soalnya malah guys, hati-hati guys sama dia guys. What the heck. Ya jadi untuk yang misalnya streamer ya coba kalian lebih chill. Kalau memang kalian emosi dengan hal-hal seperti itu ya kalian gak punya pilihan lain selain banting setir channel kalian ke arah yang lebih say-so gitu biar gak ada orang-orang kayak gitu. Menurut gak bisa sih, gak bisa. Udah dicap kayak gitu sih. Misal slime, bukan slime ya, misal seseorang VTuber yang 18 plus dia udah sampai anggap aja 20k ya. Jangan 80k, ketahuan nanti siapa. 100k ya, 100k. Misal 50 lah, 50 belum ada kan yang 18 plus 50 kan. Nah, 50 anggap aja belum. habis itu dia tiba-tiba apa namanya? Jadi say-so gitu. Di pikiran orang-orang kalau dia stream apa? Yang mereka cari 18 plusnya kan. Ya maksudku ya. Sorry, masukku langsung redebut atau ganti kalau redebut oke. Itu pilihan yang bagus kalau redebut atau ganti channel. Tapi kalau kalian misal ganti konten gitu nggak bakal bisa. Itu karena apa ya, kayak kredibilitas kalian udah kayak gitu nggak bisa kalian rubah. Iya udah dicap kayak gitu. Contoh Vincent gak waras kan, tiba-tiba dia waras pun gak ada yang percaya dia waras. Kok kayak gitu anjir? Ya ini kan contoh real gitu dan mudah dipahami. Why not? Sebagai host kamu harus mengorbankan diri demi konten ya nggak? Jadilah konten kreator yang baik. Misalkan berikan contoh. Slime ya B guys, jadi ya B. Kalian pasti tahu ya Slime ya B guys gitu. Gak mungkin kalau Slime tiba-tiba sehat gitu, gak mungkin, impossible kayak gitu. Apa hubungannya sehat dengan ya B? Gak ada. Gak bener, payah banget dosa yang satu ini. Aduh. Ya kira-kira kayak gitu sih. Naikkan toleransi bagi streamer. Kok jadi aku yang penutup? Ya bener kan? Bukannya tugas kamu ya? Enggak. Kamu halu. Ya sudahlah. Jadi ya for streamer mungkin naikkan toleransi kalian, especially kalau kalian masih mau jalan di arah ini ya. Kecuali kalian mau banting setir atau bukan banting setir dalam arti kalian tiba-tiba ganti jadi say-so, no, misalnya ganti channel atau misalnya start a new everything new gitu. Itu silakan. Cuma kalau kalian masih mau jalan di jalan yang 18 plus ya terimalah bahwa mereka akan tetap eksis di dunia ini. Mau gimana pun caranya. Nggak bisa dihindarin loh, kalau aku bilang nggak bisa dihindarin. Itu tuh emang apa ya, manusia itu hormonal ya. Manusia itu makhluk hormonal. Semua dikendalikan oleh hormon. Jadi kalau kamu beranggapan atau berharap nggak ada yang kayak gitu, nggak bisa. Itu tinggal gimana cara kamu mengatur intensitas orang ngirim itu aja. Iya betul. Nggak berarti kamu biarin juga, nanti jadi makin banyak coy. Bisa dikoleksi jadi museum coy. Lumayan tuh jadi NFT, ada loh. Iya juga ya. Iya ada loh. Tapi ini pernah kejadian. Jadi kan ada satu konten kreator gitu tuh, ya itu sering dikirimin dick pic kan. Nah itu dikumpulin, dijual jadi NFT. Lumayan loh cara mendapatkan pendapatan. Lumayan tuh, pintar tuh tapi. Iya, jadi bagi streamer ya agak terbuka aja lah pikirannya kalau memang kamu pengen jalan di sana. Apa? Kira itu channelnya terbuka gitu atau kurang buka apa lagi kalau dia 18 plus. Iya, nggak salah, nggak bener. Udah nggak ada yang bisa dibuka lagi. So ya, untuk viewer sendiri tolong sadar kita beda dimensi dan tidak akan pernah bersatu. Jadi nggak usah kirim yang kayak gitu-gitu, nggak usah berharap yang lebih gitu. Dengan streamer yang meskipun kalian donat segaban itu belum tentu kalian bakal nikah sama dia atau punya hubungan khusus dengan dia atau mendapatkan layanan khusus dengan dia gitu. Donatlah ketika kamu memang mau support dia setulus-tulusnya, bukan karena berharap lebih, ngerti nggak? Bener itu aku setuju itu. Meskipun Slime nggak brutal tapi dia hari ini ada yang make sense guys, aku bangga. Begitu bijak aku hari ini karena ada good news. Jadi Slime makan ini guys, buka baju guys, anjay. Matamu nggak bener cut bagian ini.
Nggak ada itu yang Jelek. kusimpen. Jelek banget, jelek. Oh, berarti ini good news ya guys, setelah makan 18 Hei, woi. Sesat coy. Sesat. Wah, oh iya ini bener. ya. Closingnya nggak Ini bener. potnya aku buang ini jelek nggak dipakai. Nggak boleh Ah, dong. Udah makin sesat. Mending kita closing aja. Closing. Oke guys, thank you guys for listening. Kita akan jumpa lagi di next episode dengan topik yang mungkin lebih spicy dan lebih teratur ya, karena yang ini 18 plus membuat Vincent terlalu excited jadi agak melompat-lompat. Sebenarnya bukan terlalu excited sih. 18 plus itu sebenarnya banyak yang bisa dibahas, cuman kalau dibahas semua kali ini ntar next gak ada yang menarik dong. Jadi kita batasin. Aku batasin meskipun ini udah luas tuh pembahasan kita, tapi ya masih dibatasin nih. Pengalaman dia masih banyak tentang 18 plus, jadi tunggu aja guys. bukan, Ikuti terus anjir. Kepo Podcast. Otsufi, Otsusuraimu. Oh, ceraimu guys. Bye-bye. Seraimu. Iya. Oh, kalah cepet aku. Bye-bye. Bye-bye guys.